Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku dharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Halo kakak, perkenalkan saya Muhammad Bizanul Awal, angkatan 33, Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Bulan. Sekarang saya akan mencoba menjabarkan terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, khususnya pada bab 7 pasal 49 tentang lambang Gerakan Pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau disingkat ADART adalah salah satu dokumen yang memiliki peran penting dan harus dimiliki oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. ADART akan mengatur semua kegiatan yang ada di dalam organisasi, mulai dari mengangkat anggota, menetapkan pengurus organisasi, melakukan rapat rutin, sampai menentukan sanksi untuk para anggotanya. Selain itu, data penting terkait pendirian suatu organisasi pun dicatat di dalam ADART. Sederhananya, ADART adalah pedoman utama untuk menjalankan suatu organisasi, sehingga bila Anda adalah pengurus anggota atau baru ingin membuat satu organisasi, pengetahuan yang mendalam terkait ADART ini harus Anda kuasai dan Anda pahami sebelumnya atau kakak-kakak pahami sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan ADART Gerakan Pramuka? Dalam Gerakan Pramuka, ADART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Selain itu, ADART juga menjadi pengikat persatuan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip, idealisme, tindak laku, baik organisatoris, sosial, maupun budaya. ADART juga menjadi suluh dan landasan gerakan organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya serta landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Adapun landasan hukum dari ADART Gerakan Pramuka sesuai dengan pertama, Surat Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2018 nomor 07/Munas/2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang kedua, ada Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor D58-M-C-Nek-D1-HK.03.01-01-2019 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Lalu, bagaimana sih isi dari ADART Gerakan Pramuka? Isi dari ADART Gerakan Pramuka sesuai dengan keputusan Munas ke-10 Gerakan Pramuka tahun 2018 adalah dimulai dari bagian pembuka hingga penutup. Isi anggaran dasar Gerakan Pramuka didominasi oleh hal-hal mendasar dalam sebuah organisasi Gerakan Pramuka. AD Gerakan Pramuka sesuai dengan keputusan Munas nomor 2/Munas/2018 terdiri dari 12 bab dan 63 pasal. Sedangkan untuk anggaran rumah tangganya terdiri dari 15 bab dan 122 pasal. Dengan disahkan oleh Ketua Kuartir Nasional untuk hal-hal yang di dalamnya, ADART ini berisi tentang tujuan pramuka hingga penutup. Hal pertama yang berkaitan dengannya adalah anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Fungsi dari anggaran ini adalah untuk menjadi landasan hukum dalam mengambil kebijakan Gerakan Pramuka. Selain itu, fungsinya adalah untuk pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, tadi kakak-kakak mungkin sudah sedikit paham atau sedikit mengerti terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara umum dan juga dalam Gerakan Pramuka. Nah, sekarang saya akan coba menjabarkan salah satu contoh pasal ADART yang tertuang dalam bab 7 pasal 49 tentang lambang. Ini lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa yang ditetapkan oleh Sunarjo Atmodipuro. Nah, sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka pasal 49 dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka bab 7, lambang dari Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa. Penjabaran lambang ini ditetapkan dalam SK Kuarnas nomor 06-KN-72 tentang lambang pramuka. Pencipta lambang ini adalah Sunarjo Atmodipuro, seorang andalan nasional dan pembina pramuka yang juga pegawai dari Departemen Pertanian. Pencipta lambang pramuka ini lahir pada tanggal 29 Februari 1903 di Blora, Jawa Tengah dan meninggal pada tanggal 31 Mei 1979. Siluet tulas kelapa adalah lambang Gerakan Pramuka sesuai dengan Surat Kuartir Nasional nomor 06-KN-72 yang merupakan penyempurna dari surat keputusan sebelumnya, yaitu nomor 15-KN-67 tahun 1967.
Dicantumkan dalam lampiran surat keputusan tersebut disertai dengan uraian arti kiasan lambang pramuka yang terdiri dari 6 kiasan, yakni yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama menurunkan generasi baru. Jadi lambang nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun. Maksudnya, lambang itu mengkiaskan bahwanya setiap pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaninya sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian serta kesukaran untuk mengabdi untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Kiasan ketiga, yakni nyiur dapat tumbuh di mana saja. Maksudnya nyiur atau pohon kelapa atau tunas kelapa besar daya upayanya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan tengah sekelilingnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Untuk kiasan yang keempat, nyiur atau tunas kelapa bertumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi lambang itu atau mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi, terus dan juga mulia, dan serta jujur dan tetap tegak dan tidak diombang-ambingkan oleh sesuatu apapun yang mengganggunya. Kemudian poin kelima, akar nyiur atau tunas kelapa yang tumbuh kuat dan erat di dalam tanah melambangkan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka mempunyai dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat dan nyata. Ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Dan poin yang terakhir, nyiur atau pohon kelapa adalah pohon yang serbaguna. Dari ujung hingga akarnya dapat digunakan untuk kemaslahatan bersama. Jadi lambang itu mengkiaskan seorang pramuka adalah manusia yang berguna, membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia dalam kehidupan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.